Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendra Madi dari mahasiswa program studi manajemen Universitas Berasia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tujuan tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan. Dalam presentasi ini saya akan mengambil peran sebagai kepala divisi leasing dengan topik evaluasi pembelian aset. Sebagai kepala divisi leasing, saya akan memberikan analisis mengenai keputusan perusahaan dalam memperoleh mesin produksi baru. Perusahaan memiliki dua alternatif, yaitu melakukan leasing atau sewa guna usaha dan melakukan pembelian secara tunai. Untuk mempermudah analisisnya, saya akan menggunakan simulasi yang sangat sederhana. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Kita asumsikan perusahaan membutuhkan sebuah mesin produksi baru dengan harga pembelian tunai sebesar 500 juta rupiah. Apabila perusahaan memilih melakukan pembelian secara tunai, maka perusahaan harus mengeluarkan dana sebesar 500 juta pada awal periode. Keuntungan dari pilihan ini adalah mesin tersebut langsung menjadi aset milik perusahaan. Perusahaan dapat menggunakannya selama umur ekonomis mesin dan, dan juga masih memiliki kemungkinan untuk memperoleh nilai sisa atau nilai jual kembali di masa mendatang. Namun, pembelian secara tunai juga memberikan konsekuensi terhadap kondisi keuangan perusahaan. Pengeluaran 500 juta sekaligus tentu akan mengurangi kas perusahaan dalam jumlah yang cukup besar. Padahal dana tersebut mungkin masih dibutuhkan untuk modal kerja, pembelian bahan baku, pembayaran biaya operasional ataupun kegiatan ekspansi lainnya. Alternatif kedua adalah menggunakan leasing. Sebagai contoh, perusahaan memperoleh penawaran leasing sebesar 12 juta per bulan dengan jangka waktu 4 tahun. Artinya, periode pembayaran leasing selama 48 bulan. Maka total leasing adalah 12 juta dikalikan dengan 48 bulan. Sehingga diperoleh total pembayaran seharga 576 juta. Apabila dibandingkan secara langsung, biaya leasing sebesar 507 juta lebih tinggi dibandingkan pembelian tunai seharga 500 juta. Artinya terdapat selisih 76 juta. Akan tetapi, selisih biaya tersebut tidak secara otomatis berarti bahwa pembelian tunai akan menjadi pilihan terbaik. Dalam leasing, perusahaan tidak perlu mengeluarkan 500 juta sekaligus pada awal periode. Pembayaran dilakukan secara bertahap sebesar 12 juta setiap bulan. Hal ini membuat perusahaan dapat menjaga likuiditas dan arus kas, karena dana yang masih tersedia dapat digunakan untuk kegiatan operasional maupun investasi lainnya. Selain itu, leasing juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar, terutama apabila mesin yang digunakan memiliki perkembangan teknologi yang cukup cepat. Perusahaan dapat mengurangi resiko memiliki mesin yang sudah mengalami ketertinggalan teknologi ketika umur ekonomisnya masih berjalan. Namun, leasing juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, total biaya yang dikeluarkan jadi lebih tinggi. Kedua, selama periode leasing, perusahaan terikat dengan kontrak dan ketentuan dari perusahaan leasing. Ketiga, tergantung jenis perjanjiannya. Aset tersebut belum tentu jadi milik perusahaan. Jadi apabila kedua alternatif kita bandingkan, sebenarnya masing-masing cocok untuk kondisi perusahaan yang berbeda. Pembelian tunai lebih tepat apabila perusahaan memiliki posisi kas yang kuat, mesin akan digunakan untuk jangka waktu yang panjang, dan pembayaran 500 juta tidak mengganggu kebutuhan modal kerja usaha perusahaan. Sedangkan untuk leasing lebih tepat jika perusahaan ingin mempertahankan likuiditas, menghindari pengeluaran kas dalam jumlah besar, atau membutuhkan fleksibilitas terhadap perkembangan teknologi mesin. Berdasarkan simulasi tersebut, rekomendasi saya adalah perusahaan memilih pengembalian secara tunai apabila kondisi kas perusahaan cukup kuat dan stabil. Alasannya, total biaya 500 juta lebih rendah dibandingkan total leasing sebesar 576 juta. Selain itu, perusahaan juga memperoleh kepemilikan terhadap mesin dan masih memiliki kemungkinan untuk mendapatkan nilai ekonomis dari aset tersebut di masa mendatang. Namun, apabila pengeluaran 500 juta dapat mengganggu modal kerja atau aktivitas operasional perusahaan, maka leasing dapat menjadi alternatif yang lebih tepat, walaupun total biaya lebih tinggi. Dengan demikian, keputusan leasing atau pembelian aset secara tunai sebaliknya tidak hanya berorientasi pada mana yang memiliki total biaya paling rendah. Di dalam perusahaan juga harus mempertimbangkan arus kas, likuiditas, kepemilikan aset, kebutuhan operasional, serta strategi keuangan perusahaan. Demikian analisis saya mengenai evaluasi pembelian aset secara antara leasing dan pembelian tunai. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu alternatif yang menjadi pilihan terbaik untuk seluruh perusahaan. Keputusan harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan pada saat investasi dilakukan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.